Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Halo semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Delviadi Septiani. Saya dari PGSD Universitas Muhammadiyah Sukabumi. NIM saya 17316111042. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan cerita yang berjudul Gara-gara Sampah. Cerita ini ditulis oleh saya sendiri sebagai UAS mata kuliah Teori Pengajaran Baca Tulis pada Keminatan Bahasa yang diampu oleh Ibu Iis Nur Asia MPD. Selamat menyaksikan. Siang itu, matahari bersinar sangat terik. Hanya sedikit awan yang turut menghiasi cerahnya langit berwarna biru. Saking teriknya, seorang anak perempuan yang baru saja pulang sekolah menyempatkan diri untuk mampir di sebuah warung. Anak perempuan itu bernama Cika. Dia membeli minuman rasa jeruk yang diseduh dengan ditambahkan es batu untuk menghilangkan rasa hausnya. Dan tentu saja, ia tidak lupa membeli beberapa butir permen kesukaannya. Tuk 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 tuk. Setelah 2 menit Cika berjalan kaki, tampaklah sebuah rumah berwarna kombinasi antara warna ungu dan merah muda. Ia berhenti sejenak sebelum melangkahkan kakinya ke rumah. Cika memasukkan permen yang tadi sudah ia beli ke dalam tas. Ia takut dimarahi jika mamanya tahu kalau dia membeli banyak sekali permen. Setelah selesai, ia membuka sepatu dan kaos kaki di teras depan rumahnya, lalu masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum, Ma, Cika pulang. Cika memberi salam sambil membuka pintu rumahnya. Dari dalam, datanglah sosok perempuan memakai kerudung dengan aura keibuan yang terpancar. Ia berjalan menghampiri Cika. Tuk, 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 tuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ujar sang mama. Cika langsung mencium punggung tangan mamanya. Kemudian, mamanya berkata, "Makan dulu deh, Mama sudah masak sayur wortel." Ih, Cika bergidik ngeri dan raut wajahnya seketika berubah saat mendengar kata sayur dan wortel. "Ma, kalau camilan masih ada tidak?" tanya Cika. Mamanya pun menjawab sambil menghela nafas.
Ada deh, tapi Ade makannya sama sayur juga ya, biar sehat. Mamanya hafal betul kalau anak perempuannya itu tidak terlalu suka dengan sayur, apalagi sayur wortel. Karena wortel sangat bagus untuk kesehatan mata, mamanya tidak pernah lupa menambahkan sayur berwarna orange tersebut sebagai salah satu bahan makanan. Tanpa pikir panjang, Cika langsung berseru, "Siap, Ma!" Cika melepaskan tas gendongnya dan meletakkannya di kursi ruang tamu. Ia langsung meluncur ke dapur dan membuka kulkas. Cika mengambil beberapa camilan, lalu menggunting bungkusnya. Kali ini, pilihannya jatuh pada pilus dan keripik singkong. Mangkuk plastik berisi nasi dan sayur sudah tersaji di meja makan. Cika pun makan dengan lahap bersama camilan sampai tidak ada yang tersisa, kecuali beberapa potong wortel yang terdampar di dalam mangkuk. Sementara itu, Mama Cika tengah merapikan sepatu dan kaos kaki yang berserakan di teras. Lalu menyimpannya pada rak sepatu. Setelah itu, ia pun mengambil tas sekolah Cika dan memindahkannya ke kamarnya. Usai dengan makan siangnya, Cika pun masuk ke dalam kamarnya. Dia mengambil benda kecil berwarna-warni yang sangat menggugah selera saat siang tadi. Lalu, ia pun langsung membuka bungkusnya dan memakan permen tersebut sampai tidak ada yang tersisa. Enak, gumamnya. Cika menyimpan sampah dari bungkus permen tersebut di bawah bantal. Saat sedang menikmati permen terakhirnya, ia mendengar seseorang berteriak dari luar rumahnya. "Cika! Cika!" Cika mengintip dari jendela kamarnya. Ia melihat temannya yang bernama Dian sedang berdiri di depan rumahnya. Suara Dian pun kembali terdengar. "Cika, main yuk!" Cika pun lantas menjawab, "Ayo!" Cika langsung mengganti pakaiannya dan pamit kepada mamanya. Ia pun membuka pintu dan menghampiri Dian. Cika bertanya, "Ayo, kita mau main apa nih sekarang?" Dian lalu menjawab, "Main layang-layang yuk. Nanti kita beli dulu layangannya di warung." "Tungguin ya, Cika minta uang dulu ke Mama." Cika pun masuk kembali ke dalam rumahnya untuk meminta uang. "Jangan terlalu sore ya, Dek, pulangnya," pesan sang mama. Setelah selesai, mereka berdua bergegas pergi ke warung untuk membeli layangan. Dua buah layang-layang pun sudah mereka dapatkan. Lalu
Mereka pun berjalan menuju lahan kosong yang berada tidak jauh dari warung. Cika dan Dian menerbangkan layangannya secara bergantian. Angin yang berembus membuat layang-layangnya terbang tinggi di bawah langit biru. "Hei, layangannya lebih tinggi dari aku!" Dian berseru dengan semangat. Capek ih, jadi haus," ujar Cika yang saat itu tengah berkeringat. Hari sudah mulai beranjak sore. Matahari pun kini tidak terlalu bersinar terang seperti siang tadi. "Sama, Cik. Udahan yuk, kita pulang," ajak Dian. Mereka berdua pun mengakhiri permainannya dan menggulung benang layangan. Sebelum pulang ke rumah, Cika dan Dian membeli minuman terlebih dahulu. Karena permen yang tadi ia beli sudah habis, Cika pun membeli lagi beberapa permen dan 2 bungkus biji bunga matahari atau yang lebih dikenal dengan nama kuaci. Permen dan kuaci tersebut ia masukkan ke dalam saku bajunya. Setelah itu, mereka berdua pun pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Cika bergegas membersihkan badannya dari balutan keringat. Saat malam hari, Cika dan mamanya merapikan buku pelajaran Cika untuk esok harinya, serta mengerjakan beberapa tugas sekolah. Setelah selesai dengan kegiatan belajarnya, Cika mengambil kuaci yang dia beli siang tadi, lalu memakannya. Saat 1 bungkus kuacinya habis, ia pun langsung beralih pada permen kaki berwarna merah dan memakannya hingga habis. Enak. Malam belum terlalu larut, namun Cika sudah mulai mengantuk dan menguap beberapa kali. Ia pun langsung tidur tanpa menggosok giginya terlebih dahulu. Kukuruyu, kukuruyu. Suara ayam di pagi hari mulai terdengar berkokok dan menjadi alarm bagi sebagian orang yang langsung bisa terbangun dari tidurnya. Untuk pagi ini, Cika masih tertidur sambil menggaruk-garuk tubuhnya karena merasakan gatal yang tidak tertahankan. Saat ia bangkit dari tidurnya, Cika terkejut melihat tangannya dipenuhi bentol-bentol berwarna merah. Saat mulutnya terbuka, hendak memanggil mamanya, giginya pun langsung terasa sakit. Cika memegang pipi kanannya dan berteriak, "Aduh, mama!"
Sang mama yang mendengar suara Cika segera menghampiri kamar Cika. Cika masih terus menggaruk-garuk tangan dan lehernya yang kini semakin memerah. Mama lantas bertanya, "Loh, kenapa, Dek? Kok merah-merah sama bentol gini?" "Gatel, Ma. Gigi Cika juga sakit," ujar Cika terbata-bata sambil menahan sakit. Mama melihat keadaan Cika yang sangat memprihatinkan. Mama pun langsung mengambil keputusan. "Sekolahnya libur dulu ya, Dek. Kita berobat ke dokter dulu hari ini." Mama Cika kini sedang sibuk membuat bubur dan membereskan rumah. Cika memakan beberapa sendok bubur. Sementara itu, saat mamanya merapikan tempat tidur Cika, ia melihat banyak sampah, bungkus permen, beserta semut di kasurnya. Mamanya pun bergumam, pantas saja Cika gatal-gatal dan sakit gigi." Mamanya langsung membuang bungkus permen tersebut beserta sampah-sampah lain yang berserakan di kamar. Setelah selesai dengan kegiatan di pagi hari, Cika dan mamanya pergi ke dokter. Cika diberi obat gatal dan obat sakit gigi. Untuk saat ini, dia tidak bisa memakan permen dan makanan yang keras juga dingin, termasuk kuaci, camilan, keripik, dan es. Pada akhirnya, dia hanya bisa makan makanan yang lembut dan lembek. Selepas dari dokter, Mama Cika membeli buah-buahan seperti pisang dan alpukat. Lalu, mereka pun pulang ke rumah. "Dek, makan permen boleh saja, asal jangan berlebihan. Yang paling penting, sampahnya buang ke tempat sampah. Dan biasakan sebelum tidur, gosok gigi dulu ya." Mama menasihatinya dengan lembut, dan Cika hanya mengangguk pelan sambil berkata, "Iya, Ma." Hari demi hari pun berlalu. Cika menghabiskannya di dalam rumah. Beberapa hari kemudian, keadaannya berangsur membaik. Ruam merah dan rasa gatal sudah tidak terasa lagi. Namun, rasa sakit gigi masih belum hilang sepenuhnya. Sehingga, tetap saja ia masih makan bubur, sayur, alpukat, pisang, dan susu. Saat sore hari, Dian datang menjenguk Cika dengan menenteng kantong kecil di tangannya. "Cika, Assalamualaikum," teriak Dian. Suara pintu terdengar diketuk beberapa kali. Cika membukakan pintu. Mereka berdua lantas duduk di teras rumah. Pepohonan yang rindang membuat sinar matahari tidak terlalu terik. "Aku bawain pisang nih." Dian menyerahkan pisang tersebut. Cika pun menjawab, "Makasih, Dian. Gigi aku sebentar lagi sembuh. Cika jadi gak sabar makan permen lagi. Hehe." "Dasar, mama kamu di mana?" Dian bertanya.
Cika pun kembali menjawab, "Mama Cika lagi ke warung." Oh. Cika dan Dian mengambil pisang dan membuka kulit pisang tersebut. Cika memakannya dengan kunyahan yang sangat pelan. Setelah satu pisang habis, Cika melemparkan kulit pisang tersebut ke jalan dengan lemparan kencang. Ha! Melihat itu, Dian lantas membuka suara. "Ih, Cika, kok dibuang ke jalan?" Cika hanya membuka mulutnya dan menampilkan deretan gigi sambil tertawa pelan. Hehehe. Merasa haus, mereka pun masuk ke dalam rumah dan meminum segelas air. Aduh! Mereka sangat terkejut saat mendengar teriakan seperti sedang kesakitan tersebut. Dian dan Cika bergegas pergi keluar dan menemukan seorang kakek tua berbaju coklat sedang terkapar di atas tanah. Saat yang bersamaan, Mama Cika datang dengan kantong plastik berisi belanjaan. Mama Cika pun langsung menolong kakek malang tersebut dan membawanya ke teras rumah dengan dibantu Cika dan Dian. Kakek itu terlihat memijit-mijit sebelah pinggangnya. Ia pun berkata, "Kakek sepertinya menginjak kulit pisang. Kebetulan penglihatan kakek sedikit buram dan kakek lupa memakai kacamata." Saat mendengar kata kulit pisang, Dian dan Cika saling berpandangan. Cika pun lantas berkata dengan jujur dan mengakui kesalahannya. "Maafkan Cika, Kek. Tadi Cika makan pisang dan kulitnya Cika lempar ke jalan." Mamanya terkejut sekaligus bangga mendengar pengakuan Cika. Terkejut karena penyebab kakek tua tersebut terjatuh karena ulah Cika yang membuang kulit pisang sembarangan. Dan bangga karena Cika mau mengakui kesalahannya dan langsung meminta maaf. "Kakek jangan marah, Kek. Cika tidak sengaja." Mendengar ucapan Cika, kakek itu pun berkata dengan bijaksana, "Iya, kakek tidak akan marah. Hanya Cika jangan mengulanginya lagi ya. Kebersihan itu sebagian dari iman. Maka buanglah sampah pada tempatnya, karena jika kita membuang sampah sembarangan, yang rugi bukan hanya diri sendiri, tapi juga orang lain. Bahkan lingkungan pun akan merasakan kerugiannya." Cika memperhatikan ucapan kakek tersebut dan membenarkannya dalam hati. Ia sudah membuktikan dirinya yang mengalami gatal-gatal dan sakit gigi. Lalu, sekarang kakek tua tersebut yang jadi korbannya. Semuanya gara-gara dirinya tidak membuang sampah pada tempatnya. "Iya, Kek. Cika janji gak akan ulangi lagi." Setelah permasalahan selesai, kakek tersebut akhirnya diantar pulang oleh Cika dan Dian.
Lalu mereka pun bergegas pulang ke rumahnya masing-masing. Di perjalanan pulang, Cika akan selalu mengingat pesan kakek tua tersebut dan kembali berjanji kepada dirinya sendiri. Nah, teman-teman, bagaimana ceritanya? Seru kan? Nah, menurut kalian, ada berapakah tokoh dari cerita tersebut dan siapa saja namanya? Ya, ada 4, yaitu Cika, Dian, kakek tua, dan Mama Cika. Nah, teman-teman, kebersihan itu cakupannya sangat luas. Di dalam cerita ini menekankan pada kebersihan diri sendiri, yaitu menggosok gigi, serta kebersihan lingkungan, yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Dampak negatif atau dampak buruk yang bisa ditimbulkan apabila teman-teman semua tidak menjaga kebersihan, maka akan merugikan orang lain dan juga diri sendiri. Di dalam cerita ini, tokoh bernama Cika yang mengalami sakit gigi karena sering makan permen dan malas menggosok gigi merupakan contoh dari tidak menjaga kebersihan dan merugikan diri sendiri. Sedangkan seperti kakek tua yang jatuh terpeleset kulit pisang merupakan contoh dari dampak yang merugikan orang lain. Untuk itu, sebagai manusia, kita semua harus merawat dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Karena seperti yang sudah disebutkan oleh tokoh kakek tua dalam cerita, bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi, apabila kita menjaga kebersihan, maka artinya kita telah beriman. Nah, teman-teman, dalam menjaga kebersihan, dapat kita mulai dari hal-hal yang kecil, serta harus dibiasakan sejak dini, agar saat kita sudah dewasa nanti, kita semua sudah terbiasa. Karena kita semua akan bisa jika sudah terbiasa. Oke teman-teman, sampai di sini ya ceritanya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk mengamalkan pesan yang sudah teman-teman dapat dari cerita yang sudah dibawakan tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa, dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.